Hebatnya perputaran hukum ya di Indonesia itu seperti itu. Bukan pelaku ditangkap, dihabis, digulungin ya. Mau sampai kapan kayak begini Indonesia? Jahat dengan masyarakat ya, dengan rakyatnya ya. Harus diperangin nih orang-orang kayak begini, harus dihancurin. Kantor-kantor hukum yang seperti ini harus dibakar memang. Orang nggak salah ditangkap digebukin, disiksa sampai dipatahin tuh kakinya. Disuruh mengakui kalau dia yang melakukan pembunuhan. Bejat lo pada lo ya. Harus diungkap ini. Kebenaran harus dikatakan ya. Tangkap pelakunya semua. Pakai hukum alam hukum rimba aja kalau nggak ini. Masyarakat yang bekerja bantai ya orang kayak begini. Kembali lagi kekonyolan kepolisian Republik Konoha. Kemarin kepolisian dari kasusnya Vina Cirebon, Peggy Setiawan yang seharusnya menjadi dalang utama kasus pembunuhan Vina Cirebon dan pasangannya, terbukti dia bukan pelaku, dibebaskan. Sampai kawan-kawannya belum ada yang dibebaskan. Ini sekarang Indramayu, kasus pembunuhan, sampai mematahkan yang diduga sebagai pelaku. Tapi pelakunya ini ngomong, saya bukan pelakunya Pak. Nah, jadi untuk kepolisian Republik Indonesia, Pak, tolong kalau Anda tidak becus untuk menangani sebuah kasus, jangan Anda tangani dengan cara sembarangan, menetapkan seseorang yang tidak bersalah sebagai tersangka. Mau berapa banyak orang-orang yang kalian tumbalkan menjadi tersangka agar kalian seolah-olah bekerja dengan baik gitu loh. Mau berapa kali Republik ini nih tercoreng hanya gara-gara katanya oknum. Tapi sekarang menurut saya sih bukan oknum lagi, kepolisian oknumnya. Karena menurut saya kurang becus menangani kasus-kasus yang menurut saya memakan korban yang tidak seharusnya gitu loh. Jadi tolong untuk Bapak Kapolri yang terhormat, turun Pak. Banyak di daerah-daerah, di pelosok-pelosok yang orang-orang yang tidak bersalah dijadikan tumbal, dipaksa untuk menjadi tersangka Pak. Tersangka yang sesungguhnya leha-leha. Ini yang di Indramayu. Habis itu yang di Cirebon. Di mana lagi masih banyak. Jadi teruntuk Bapak Kapolri yang terhormat, kalau Bapak nggak bisa untuk menegaskan kepada bawahan-bawahannya, mundur Pak. Salam respect. Kita tahu teman-teman, banyaknya kasus ini di Indonesia. Dan saya salut dengan Bang Tony RM ini. Kemarin juga menyepilkan foto Polda Jabar. Segera dalam kasus ini, siapa pelaku-pelaku sebenarnya. Abang ini mengatakan pelaku-pelakunya. Kita tahu teman-teman, jangan sampai ada yang bermain dalam kasus ini. Baik dari jaksa dan juga hakim dan juga kepolisian. Ini rakyat kecil kalau ditindas berarti dibiarkan begitu saja ya. Hukum di Indonesia ini sudah bubar saja. Tidak ada hukum ya, tidak ada hukum yang betul-betul adil. Keadilan sosial bagi yang berduit. Oke. Salam dari saya Syafiqui. Terima kasih. Saya minta ini pemerintah pusat, wabil khusus Bapak Presiden melihat kasus ini, Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran harus meneliti kasus ini. Kayaknya ada kendala ini, ada kendala, nggak tahu salah sangka atau salah tangkap, salah tebak. Saya yakin ini yang katanya kakinya dipatahin ini dia orang baik ini. Iya. Jadi kita sesama anak bangsa ini harus membela orang ini kalau tidak salah. Ya kalau salah silahkan dihukum. Tapi saya yakin pengakuan dia, saya bukan pembunuhnya itu, saya yakin dia orang jujur ini. Orang baik ini. Maka dari itu semoga pemerintah pusat, wabil khusus Bapak Presiden yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran menelaah kasus ini dan benar-benar diteliti. Jangan sampai
masyarakat ini menjadi korban. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana guys? Anda sudah menyaksikan video yang tadi? Itu adalah satu bukti yang nyata dan real. Di dalam persidangan dia ingin berbicara tapi dilarang oleh petugas kejaksaan tersebut. Coba bayangkan guys. Ini yang dinamakan demokrasi. Ini yang dinamakan negara demokrasi guys. Begitulah guys ya. Ciri-ciri negara yang akan hancur nantinya seperti ini. Boleh kita adu guys ya nanti. Kalau hukum kita seperti ini, maka negara kita tetap akan hancur guys. Tidak memegang prinsip Pancasila guys. Kenapa saya tidak mengatakan tidak memegang prinsip Pancasila? Karena hukum kita ini udah terkontaminasi dengan hukum-hukum barat ya guys ya. Seperti itu. Itu sudah mengakui yang mematahkan kakinya untuk mengakui dia telah membunuh adalah oknum-oknum polisi. Dan dilarang tuh ya direkam seperti itu ya kan. Padahal itu udah nyata, udah real gitu loh. Dia ingin mengatakan bahwa yang membunuh adalah si Joko dan kawan-kawannya seperti itu ya. Tapi apa boleh daya, orang tak punya guys. Tidak punya pangkat kita guys. Tidak punya harta untuk melawan hukum Indonesia ini guys. Karena hukum Indonesia ini hanya bisa dilawan dengan harta dan kekuasaan. Cukup Anda mengerti bagi orang-orang yang intelektual. Mengalah bukan artinya mengalah ya guys. Lawan sedikit demi sedikit. Saatnya Indonesia berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kejadian yang ada di video tersebut ya, seharusnya kita rakyat Indonesia ya, sudah tahu lah ya, sudah tahu hukum di negara Indonesia ini bagaimana ya. Oke, kita lihat di video tersebut, sekelas pengacara saja, pengacara terkenal sudah tidak dihargai. Sudah tidak dihargai. Sekelas pengacara terkenal saja masih butuh dukungan dari rakyat Indonesia. Makanya setiap pengacara selalu memviralkan segala kasus yang mereka tangani. Karena mereka butuh dukungan dari masyarakat Indonesia. Itu sekelas pengacara. Apalagi lah kita, masyarakat jelata ini. Jadi untuk masyarakat Indonesia ya, yang masih menganggap negara ini masih aman-aman aja ya, masih menganggap hukum di negara Indonesia ini masih adil, saya cuma bilang kita hanya menunggu giliran saja ya, kita hanya menunggu giliran saja. Oke, jadi besok jika kalian jika kalian tertimpa seperti ini, mengalami kasus seperti ini ataupun ketidakadilan kalian alami, jangan teriak-teriak ya. Jangan teriak-teriak di media sosial, meminta dukungan kepada masyarakat. Oke? Kita diam aja lah. Kita tonton aja ya. Kita tutup mata, kita tutup telinga saja. Oke? Kita tunggu giliran saja. Ya. Oke. Terima kasih. Salam rakyat jelata. Pren Kloyen Promloto dari Indramayu kan. Ya. Ririn Aprianto berontak dalam persidangan yang kasus terdakwa pembunuhan akhir Agustus di Pauman, Indramayu. Yang satu keluarga kan akhir Agustus. Ya, kenapa dia berontak? Karena jaksa penuntut umum tidak mau menghadirkan saksi terdakwa lainnya. Akhirnya hari ini berontak protes. Dan kenapa? Ya jaksa penuntut umum selalu berbuat kayak begitu. Selalu terkesan ya. Jaksa penuntut umum terkesan memberat-beratkan permasalahan yang ada. Contoh kemarin kasus yang ada di Pati, Mas Botok, itu juga terkesan dimanipulasi atau dikalahkan oleh jaksa penuntut umum. Dan di Indramayu ini ya, Ririn Aprianto
yang terduga atau yang tersangka kasus pembunuhan satu keluarga akhir Agustus di Pauman, Indramayu, karena dia tidak bergerak sendiri dan saksi yang lainnya atau tersangka yang lain tidak dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Disitulah dia protes, ya protes amarnya memuncak karena terkesan ya bacaan jaksa penuntut umum ini terkesan sangat memberatkan. Dan seharusnya yang namanya jaksa yang digaji oleh negara itu seharusnya berpihak kepada kebenaran. Kalau jaksa-jaksanya waras dan sehat. Tapi kalau terkesan ingin memberatkan tersangka, itu beda cerita. Ataupun mungkin ya ada salam tempel, itu juga beda cerita, kan? Karena semua tahu kan di negeri kita Konoha ini, selama ada duit dia bakalan ringan, nggak ada duit pasti belangsak lebih lama. Itu ya info dari Indramayu Pauman. Ini Napianto tersangka kasus pembunuhan satu keluarga di Indramayu akhir Agustus 2002. Sejujurnya kasus ini nggak terlalu saya ikutin di awal ya, tapi setelah saya coba ikuti ya, dalam arti saya baca referensi yang ada, maka ada beberapa hal yang mengganjal di dalam pemikiran saya. Pertama, soal kakinya itu yang mengaku bahwa dipatahkan. Ada yang patahkan kakinya. Siapa yang patahkan? Kalau Anda melihat videonya, dia menyebut bahwa oknum di situ ya. Ini sangat-sangat disayangkan. Lalu, setelah saya mendengarkan pernyataan dari kuasa hukumnya, yaitu Pak Tony RM ya, kalau tidak salah, yang pengacaranya Peggy Setiawan kemarin di kasus Vina Cirebon yang kuli bangunan itu, ada beberapa hal yang saya itu juga bertanya-tanya gitu. Apakah benar ini? Ya, saya pakai dulu penekanan, apakah benar ini yang diceritakan, yang disampaikan oleh Pak Tony RM? Saya coba mengacu di situ dulu, bahwa dikatakan SIM card yang di HP-nya Ririn ini itu hilang, bahkan diganti dengan kartu yang bukan kartunya. Artinya, apakah boleh ada penghilangan yang barang-barang seperti itu? Apakah itu disebut apalah bukti petunjuk atau apalah itu kan? Yang pastikan di situ juga bisa ditemukan namanya petunjuk untuk yang namanya kebenaran itu bisa terungkap. Dan dikatakan di situ, kalau seandainya itu masih bisa diaktifkan di WA-nya, ya, di handphonenya ini, Ririn ini, si terdakwa ini, maka akan ditemukan beberapa komunikasi yang mungkin saja itu akan mengarah kepada pelaku yang sesungguhnya. Tapi ini hilang. Dan jaksa menyatakan pada saat ditanya oleh pengacaranya ini, pengakuannya Bang Tony, Pak Tony RM, itu yang diterima dari kepolisian begitu. Dan bahkan kartu itu sudah bukan lagi kartu sebagaimana SIM cardnya Ririn ini, sudah Telkomsel, padahal yang dipaparkan pengacaranya itu kalau kita lihat itu provider berbeda. Artinya di situ kan dikatakan bahwa jam sekian-sekian dia nelpon-nelpon terus sosok yang dia sebut-sebut itu bahwa itu adalah pelaku. Jadi saudara, kenapa itu tidak dikejar loh? Kenapa tidak diikuti dulu itu apa yang disampaikan oleh Ririn ini? Sebab ini kasus sangat luar biasa sekali kejahatannya ya. Jadi satu keluarga ini dibunuh nih di Indramayu sana kan. Nah maka juga yang harus kita pastikan jangan sampai yang bukan melakukan kemudian dia yang mendapatkan hukuman. Nah ini harus segera dilakukan upaya-upaya hukum apalah namanya, sehingga yang akan terungkap nanti di persidangan benar-benar fakta yang tak terbantahkan. Ini saudara sekalian harus menjadi perhatian. Karena yang kita inginkan adalah penegakan hukum yang benar-benar itu mengarah kepada yang namanya keadilan hukum itu sendiri. Kalau tidak, nah ini yang akan menjadikan masyarakat lama-kelamaan pelan atau pasti mereka tidak akan terlalu percaya lagi, ya. Ini yang menurut saya ini serius ini kasus ini. Tanggapan dan komentar Anda silakan.